Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'an fi lailatul qadri min syahri Ramadan wa jalahu nuran yahtadi bihil insan. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi azharul haqqa yawma taqal jam'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal irfan. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Tabarukan bi dzikri a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wahaba li ummati lailatul qadri falam yu'tiha man kana qablahum. Para alim ulama, para masyayikh kiram, para kasepuhan yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya selaku pewaris pertama perjuangan suci yang telah memberikan contoh serta teladan kepada kita semua selaku umat yang selanjutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bersyukur atas segala nikmat ya Allah yang telah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, panjang usia, sehat walafiat, dan alhamdulillah kita sama-sama sedang menjalankan ibadah puasa yang lamanya 1 bulan. Kita berdoa mudah-mudahan segala amal kebajikan kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan adalah bulan barokah, bulan perlindungan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan perisai-perisai daripada gangguan-gangguan setan. Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, bulan turunnya rahmat, bulan turunnya ampunan, dan juga dijabah segala doa kita. Ramadan adalah bulan paripurna, bulan yang lengkap mengandung berbagai macam-macam nilai-nilai dan berbagai macam keistimewaan. Termasuk di bulan Ramadan akan hadirnya yang namanya malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Qadar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pada malam Lailatul Qadar, dan juga Lailatul Qadar itulah adalah keutamaannya, kemewahannya, kemuliaannya lebih baik daripada yaitu amalan 1000 bulan. Dan asbab nuzul daripada surah Al-Qadar ini, sebagaimana riwayat Al-Imam Ibnu Abbas menjelaskan tentang Jibril bercerita kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang amalnya amat sangat mewah dalam berjuang fisabilillah memerangi kaum kafirin yang lamanya 1000 bulan, yaitu seseorang yang diceritakan oleh Jibril itu yang bernama Sam'un al-Ghazi. Sehingga para sahabat juga merasa merindukan dan juga pada menangis tentang amal kemewahannya daripada Sam'un al-Ghazi berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada amal yang lebih baik daripada Sam'un al-Ghazi? Amalia mewah yang lebih mulia daripada Sam'un al-Ghazi? Maka turunlah Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah yaitu lebih baik daripada 1000 bulan, di mana para malaikatnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semua turun ke muka bumi, turun ke dunia ini
dengan izin Allah Subhanahu wa taala beserta malaikat Jibril, sehingga sebagian ulama menjelaskan makna Lailatul Qadar itu di samping malam kepastian hukum, malam segala permasalahan diputuskan yang akan terjadi setahun yang akan datang yang diserahkan kepada para malaikat, dan juga ada ulama menjelaskan Lailatul Qadar itu malam yang sempit karena penuh dengan para malaikat. Maka itulah firman Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta mati alfad, dan sejahteralah pada malam itu adalah sampai terbit fajar. Kemudian juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha zayyana sama bil kawakib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit ini dengan bintang-bintang. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, menghiasi para malaikat dengan malaikat Jibril. Wa zayyanal jannah bil huri wal qusur, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga itu dengan widadari dan istana-istana yang ada di surga. Wa zayyanal anbiya bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menghiasi para anbiya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayama bi yaumil jum'ah, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi hari-hari itu dengan Sayyidul Ayyam yaumul jum'ah. Wa zayyana layala bil qadri, Allah Subhanahu wa taala menghiasi malam-malam itu dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhura bi syahr Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi bulan-bulan itu dengan bulan suci Ramadan. Wa zayyana masajida bil Ka'bah, Allah menghiasi masjid-masjid seluruh dunia ini ada dengan Ka'bah. Wa zayyana kutuba bil Qur'an, dan Allah menghiasi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Wa zayyana Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim, dan Allah menghiasi Al-Qur'an dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu pula kaitan dengan Lailatul Qadar, Sayyidina Umar bin Khattab menjelaskan, Innallaha ta'ala katama sitan fi sitatin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 hal di dalam 6 hal. Yang pertama yaitu katamallahu ridho fi ta'atin, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatan kita. Yang kedua wa katamal ghadab fil maksiatin, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaan di dalam maksiat kita. Yang ketiga wa katamatul qadri fi syahr Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar adalah di dalam bulan Ramadan. Yang keempat wa katamal auliya, dan menyembunyikan para aulia fima bainanas, di antara seluruh manusia. Yang kelima wa katamal mauta fil umri, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kematian kita di dalam umur kita. Kapan, di mana, sedang apa kita tidak tahu. Dan yang terakhir adalah yang keenam wa katama sholatul wusta fi sholawatil khamsi, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sholatul wusta, sholat yang paling utama, yang paling mewah, yang paling hebat di dalam sholat yang 5 waktu. Kemudian bagaimana caranya kita sama-sama untuk yaitu mencari begitu mewahnya malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW sudah memberikan petunjuk dalam sabdanya, iltamisuha fil asril awakhir fa innaha witrun ihda wa isrina au fi salasi wa isrina au fi khamsin wa isrina au fi sab'in wa isrina au fi tis'in wa isrina. Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Carilah, tempuhlah, kejarlah, yaitu malam ke-10 yang terakhir, akhir yang ganjil. Di antaranya adalah malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, atau malam yang ke-30, akhiril lail. Kemudian juga hasil daripada ijtihad Imam Syafi'i itu menjelaskan sebaiknya lebih dikejar lagi, yaitu di malam ganjil 21 ataupun 23. Tetapi Imam Ghazali menjelaskan bahwa hasil ijtihadnya salah seorang ulama Mujaddid Islam abad ke-5, apabila di awal puasa, dimulainya awal puasa hari Minggu ataupun hari Rabu, maka kata Imam Ghazali Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Kalau hari puasa
dimulainya hari Jumat ataupun hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Kalau hari puasa dimulainya hari Kamis, maka jatuh Lailatul Qadar pada tanggal 25. Kalau hari puasa dimulainya hari Sabtu, jatuh Lailatul Qadar adalah pada tanggal 23. Dan apabila awal puasa hari Senin, jatuh Lailatul Qadar adalah pada malam tanggal 21. Kebetulan kita di tahun ini 2022 awal puasa pada umumnya tanggal 3 April hari Minggu, yaitu berarti jatuh Lailatul Qadar sesuai dengan ijazah Imam Ghazali pada tanggal 20 yaitu 9. Dan selanjutnya Siti Aisyah menanyakan tentang masalah yaitu amalan di malam Lailatul Qadar. Di antaranya riwayat Imam Nasai dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan di samping ibadah qiyamul lail, tadarus Al-Quran, dan juga yaitu banyak istighfar, dan diperbanyak pula Rasulullah SAW memerintahkan untuk memperbanyak kepada Siti Aisyah dengan berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebagaimana kita sering dibaca oleh imam-imam taraweh ataupun dalam salat taraweh, yaitu setelah melaksanakan ibadah taraweh sebelum kita yaitu doa yaitu puasa. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, Lailatul Qadri lailatun balijatun. Lailatul Qadar itu malaman yang cerah, terang benderang, la harotun, tidak ada panas, wala baridatun, tidak ada dingin sama sekali. Kemudian juga Rasulullah menjelaskan wala syahaba fihma, tidak berawan. Kemudian juga wala matar, tidak ada hujan. Lailatul Qadar. Kemudian juga wala rihat, tidak ada angin, ya. Dan termasuk juga air pun semuanya adalah beku. Kalau bertepatan dengan kita memenuhi malam Lailatul Qadar. Kemudian juga dari alamat cirinya malam Lailatul Qadar pagi harinya, wa min alamatiha wa min alamati yaumiha antatu asyamsu la su'alaha. Jadi tandanya malam Lailatul Qadar pagi harinya itu matahari itu terbit, tidak bersinar, terang, putih tapi tidak panas. Itulah diantara ciri-ciri daripada kehadiran malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan kepada kita semuanya, kita sama-sama bisa menyaksikan daripada yaitu amal kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.